Saudara, aksi penembakan secara brutal terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di kota Munchen, Jerman. Sedikitnya 8 orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka dalam kejadian ini. Penembakan terjadi pada pukul 6 sore waktu setempat di sebuah restoran cepat saji dan sejumlah anggota polisi yang datang ke Mall Olympia langsung mengamankan lokasi dan memberi garis batas polisi. Dalam pemeriksaan saksi sementara terdapat lebih dari satu pelaku yang menembakkan secara membabi buta. Hingga kini pihak kepolisian masih mengejar para pengelaku dan belum mengetahui kepastian jumlah korban. Belum ada pihak yang mengklaim pertanggungjawaban atas aksi penembakan. Tragedi ini hanya berselang 1 minggu dari aksi seorang remaja berkapak mengamuk di sebuah kereta di Jerman. ISIS mengaku ada aksi di balik remaja itu. Dan ini merupakan gambar terkini terakhir pasca penembakan yang terjadi di kota Munchen di salah satu mall di Olympia, yang juga kejadian ini bermula terjadi di salah satu restoran cepat saji di Mall Olympia di kota Munchen pada pukul 6 sore waktu setempat. Dan hingga saat ini yang paling baru dirilis adalah ada 1 orang tewas dan belum diketahui berapa jumlah korban yang mengalami luka-luka pasca kejadian ini. Inilah gambar terbaru juga yang kita ketahui pasca kejadian ini, mall yang pasti Mall Olympia di kota Munchen ditutup dan juga sejumlah transportasi publik dihentikan untuk sementara untuk mempermudah proses penyelidikan pasca kejadian penembakan yang terjadi di kota Munchen pada hari Jumat waktu setempat. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan terhubung dengan Tonggi Siregar yang sudah berada di kota Berlin, Jerman. Selamat pagi waktu Indonesia, Tonggi. Selamat pagi. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi di sana terkini pasca insiden penembakan di kota Munchen ini? Bagaimana dengan kondisi kota-kota lainnya? Sejauh ini masih banyak yang terfokus untuk kondisi di Munchen ya. Informasi terkini umumnya hanya dikeluarkan dari pihak berwajib, dari pihak kepolisian. Kira-kira setengah 11 waktu sini atau kurang lebih 1 jam yang lalu, memang sudah dikonfirmasi dari pihak kepolisian melalui akun Twitter mereka bahwa sekarang memang sudah ada 8 korban. Tapi memang ini belum diketahui secara jelas. Pihak kepolisian juga belum mau memastikan siapa yang menjadi korban, apakah orang Jerman, apakah orang asing, ini belum ditentukan. Karena ada juga spekulasi yang menyatakan bisa jadi ini adalah dari pihak kelompok kiri yang anti dengan pendatang ataupun orang asing seperti itu. Dan saat ini di Berlin sendiri waktu tadi sekitar pukul 6 sore di sini ketika kejadian di Munchen terjadi, sebenarnya belum ada pengawasan secara ketat. Tadi saya berada di sekitar gedung parlemennya mereka, Reichsgebäude-nya, tidak ada pengamanan. Ya, pengamanan juga hanya dalam bentuk karena besok di sini ada Christopher Day, jadi hari peringatan gay seperti itu. Jadi hanya untuk pengamanan dalam hal yang seperti itu. Ya, Tonggi, kita juga tahu bahwa ada informasi 1 minggu sebelumnya ada aksi seorang remaja berkapak yang mengamuk di sana. Apakah setelah kejadian itu keamanan kemudian juga ditingkatkan? Apa juga termasuk polisi ini lengah atau juga petugas keamanan lengah akhirnya bisa terjadi aksi penembakan ini? Sebenarnya pengawasan di Jerman bukan banyak, tapi ada beberapa memang peristiwa yang bisa langsung diatasi oleh para petugas di sini. Pernah juga seperti di Düsseldorf, mereka mengatakan bahwa akan ada serangan, tapi akhirnya berhasil digagalkan pihak kepolisian. Tapi seperti contoh kemarin hari Senin yang lalu, serangan di dalam kereta tidak dilibatkan sekarang untuk mengatasi kasus ini. Tonggi, kita tahu kota Munchen sendiri merupakan salah satu dari kota yang terbesar yang ada di Jerman setelah Berlin dan juga Hamburg. Lalu bagaimana pengamanan di sana? Apakah memang ada pembatasan-pembatasan atau juga pengawasan-pengawasan untuk masuk ke kota Munchen dan juga beberapa kota-kota lainnya seperti tempat Anda sekarang berada di Berlin? Sebenarnya tidak ada. Jika kita contohnya membandingkan dengan kota-kota Eropa yang lain, tidak ada di sini pengamanan seperti
militer ataupun polisi yang berada di luar dengan bersenjata, tidak ada, semuanya nampak normal. Tapi memang untuk tempat-tempat yang sensitif, katakanlah bandara udara, proses check-in memang menjadi lebih lama karena mereka melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Atau seperti tadi saya ketika ke gedung parlemen, itu memang pemeriksaan secara menyeluruh dan benar-benar setiap tiket ada nama dan juga dicek apakah itu benar tercatat seperti yang di paspor atau tidak. Jadi memang pengamanan semakin ketat, terutama memang di tempat-tempat yang sensitif seperti tadi. Tapi secara umum di kota kondisi berjalan seperti biasa, tidak ada pengamanan yang mencurigakan seperti itu. Tidak ada pengamanan yang cukup ketat di sana. Tonggi, Anda berada di Berlin, lalu bagaimana kondisi dari masyarakat Berlin di sana? Apakah juga kemudian melakukan tindakan antisipatif, kemudian juga waspada, ada himbauan untuk tetap berada di rumah agar tidak mengunjungi beberapa tempat-tempat yang mungkin terbuka seperti mal? Sebenarnya saat ini saya sedang ada di Potsdamer Platz, itu salah satu tempat memang bisnis ataupun tempat hiburan. Di sini juga tidak ada peringatan apapun. Banyak orang yang berkumpul masih tetap di ruang-ruang terbuka ataupun di pusat perbelanjaan. Memang himbauan secara tegas dilakukan oleh pihak berwajib itu di Munchen agar warga benar-benar berjaga di rumah, tidak keluar. Tapi sendiri di Berlin ataupun kota-kota yang lain, katakanlah kota-kota besar seperti Düsseldorf ataupun Köln, tempat saya biasanya berada, itu tidak ada pengamanan yang membuat kita benar-benar waspada ataupun takut ataupun membuat kita menjadi ragu untuk melakukan aktivitas seperti sehari-hari. Jadi sama sekali memang suasananya selama ini terasa aman, kecuali memang seperti saya katakan tadi, untuk tempat-tempat yang sensitif pemeriksaan memang menjadi lebih lama, lebih hati-hati. Tonggi, tadi ada mengatakan nampak aman biasa saja, cuman memang ada beberapa pengamanan yang intensif yang dilakukan, intensif maksud kami. Terus Anda juga mengatakan sampai sejauh ini yang membuat saya penasaran adalah apa statement dari pemerintah sendiri terhadap insiden ini? Karena ini adalah kejadian yang berturut-turut. Kita katakan sebelumnya Anda juga bercerita ada kejadian kapak seperti itu. Dan sekarang kembali ada penembakan di Jerman. Tidak ada statement yang keluar dari pemerintah baik pusat atau daerah di sana? Sebenarnya sejauh pengamatan saya, sejauh ini yang baru ada statement selalu dari pihak kepolisian. Itu juga memang baru dikeluarkan dari akun Twitternya. Mereka yang secara berkelanjutan untuk menyampaikan bagaimana kondisi proses pengamanan di Munchen saat ini. Sedangkan dari pihak katakanlah pemerintah, sejauh ini baru dari Presiden Jerman, Presiden Gauck, itu juga tidak mengatakan bagaimana perkembangan ataupun hasil dari proses penanganan yang di Munchen, tapi lebih bahwa dia turut prihatin dengan apa, bukan prihatin, tapi memang dia turut mengatakan bahwa kita sebagai negara saat ini dalam kondisi waspada, tapi tidak seperti katakanlah ketika Hollande di Prancis melakukan hal yang membuat kita dalam kondisi yang sangat terancam. Jadi tidak ada statement atau pernyataan seperti itu dari pihak pemerintahan Jerman. Dan jika berkaca kembali, oke. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Reporter Kompas TV Tonggi Siregar langsung melaporkan dari Berlin, Jerman. Kita masih akan terus pantau di program Kompas TV lainnya.